Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 pada hari Selasa kemarin beragendakan pembuktian pemohon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon. Sederet ahli dihadirkan, mulai mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta, Guru Besar Ekonomi Politik IPB Didin Damanhuri, hingga Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Frans Magnus Suseno. Dalam keterangannya, mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta menyoroti soal KPU yang tak mengeluarkan petunjuk teknis, menyusul perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Capres-Cawapres. Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan hari ini dengan agenda pembuktian dari pihak termohon dan pihak Bawaslu. Tim TV One mengabarkan. Juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Ya, walaupun masih terus berjalan, sidang PHPU di MK nampaknya di sini sudah ramai ya. belum dikenalin gitu, udah heboh. Nampaknya udah saling berdebat nih. Udahlah, langsung saja kita kenalin pagi hari ini. Sudah ada Mas Zuhad Aji Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Amin. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Ruhut. Pagi, Bang. Kemudian juga ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, Tim Hukum TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi. Tadi kita baru mau bridging untuk opening gitu ya, tapi kayaknya udah langsung panas gitu. Kita nggak perlu nanya dulu apa, biar aja gitu. Bang Ruhut, kemarin juga dihadirkan oleh 03 saksi dan juga ahli, baik dari ahli psikologis, kemudian filsafat, dan lain-lain. Tapi dari kubu 02 kemarin komentarnya langsung ini kebanyakan asumsi, kebanyakan omon-omon, kayaknya nggak ada relevansinya kemarin saksi dan ahli yang dihadirkan dari 03 di MK. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan aku, Ya. sakitnya tak seberapa, tapi malunya ini. Kenapa malu, Bang? Nggak malu. Kenapa? Jangan ajari ikan berenang. Jangan biasakan. Hakim MK yang mulia itu sangat arif dan bijaksana. Lihat apa yang dikritisi. Jadi bagaimana jawaban kamu? Jawaban kamu bagaimana? Putuskan. Hakim bilang, yang memutuskan kami, karena kami Mahkamah Konstitusi. Itulah, ya apa artinya? Kalau aku lihat, ya, kadang-kadang orang kalau kaca, nggak mengaca. Dia nggak tahu dia yang omon-omon. Orang lain dia bilang omon-omon. Sampai ketua MK juga bilang jangan omon-omon. Kan? Tapi kenapa alasan dari 03 sendiri menghadirkan ada Romo di situ, kemudian filsuf, kemudian juga ahli psikologi yang membahas mengenai etika moral bangsa di sidang MK. Apa landasannya sebenarnya? MK lahir di era ketua umum kami tegak lurus, Ibu Megawati Soekarno Putri. MK itu Mahkamah Konstitusi. Jadi luas, bukan mahkamah kalkulator, apalagi mahkamah keluarga. Bukan. Ya. Jadi dari pandang semua dilihat, ya. Karena itu ini kita jujur aja. Emangnya kita mau menjegal Pak Prabowo? Enggak kok, ya. Ini tapi ada anggapan begitu. Emangnya kita mau menjatuhkan Pak Jokowi? Enggak juga, ya. Enggak juga. Tapi ini kok langsung kebakaran jenggot, ketakutan. Kita hanya mau cerita bagaimana awalnya persiapan Pilpres, Pilpresnya dan setelah Pilpresnya. Itu kita berkaitan dengan berbicara demokrasi dikedepankan. Yang kita cari apa? Jadi yakin kemarin saksi dan ahli yang dihadirkan bisa meyakinkan Hakim MK? Lihatlah kemarin, Ketua MK, jangankan hakimnya, Ketua MK aja yakin kok. Bang Martin, itu beberapa saksi yang dihadirkan kemarin dari 03 ya, masih relevan nggak kata Bang Martin? Sebelum saya jawab itu, saya jawab dulu opung kita ini. Oke, boleh Bang. Tadi bilang tidak mau menjegal Pak Prabowo, tidak mau menjegal Gibran, tidak mau menjegal... Gibran saya nggak ngomong. Pak Jokowi. Kau inilah, basimu udah nambah-nambah cerita. Bukan. Jangan kau biasakan menambah-menambah, mengarang cerita. Tunggu sebentar. Prabowo Oke punya. Tidak mau mencegal. Tidak Pak mau Jokowi enggak dong. Tapi kita ingin bercerita. Ini pesta demokrasi. Oke, boleh saya lanjut? Halalah, jangan main curang. Oke, itu Bang aja Ruhut. kok. Oke. Ya, Martin, jadi ya jangan ngarang-ngarang cerita. Tidak mau menjegal Pak Jokowi, tidak mau menjegal Pak Prabowo. Ya. Tapi yang mau dijegal sama PDI dan koalisinya ini ada 58% lebih suara rakyat. Bayangin di nolin suaranya. Ini
konstituen kami ngamuk semua. Coba ngamuk, buktinya nggak ngamuk. Bang, kami ini dianggap tuyul, kami dianggap jin, atau kami dianggap kuntilanak. Masa suara kami di TPS bersama keluarga itu katanya dianggap tidak ada. Karena pencalonan Banyak kan yang tidak marah. sah, dianggapnya seperti itu. Iya. Itu kan soal perhitungan suara Enggak, Bang itu kan berarti kan prejudice. Ya. Itu kan tafsir mereka boleh. Betul, asumsinya ya. Belum pernah ada gugatan di Mahkamah Konstitusi ya atau permohonan yang semodel seperti ini. Jadi ternyata pasangan 03 ini bukan hanya suka menilai di debat capres, ternyata rakyat pun dinilai. Oh, oke. Makanya inilah hukuman buat kalian. Rakyat bukan dinilai, rakyat sekarang semua udah hukuman sadar. buat kalian, kalian harus Karena terima itu. kami rupanya ditipu. Kami ditipu dengan Enggak. kecurangan-kecurangan, bansos dan lain sebagainya. Tidak. Sekarang kalau pemilihan lagi, tapi sayang, saya hormati ketua tim penasihat kami, Bang Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan. Jadi, mantap mereka, apa ingat yang sudah apa terjadi, kata Bu Risma? mereka minta ulang, tapi Prabowo, Gibran. Oke, Bang Oke, tahan. Prabowo, Gibran, Bang Martin tindak dulu ya, lanjut. Bang Martin dulu. Gimana Bang? Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Nah, Bu Risma sendiri mengatakan bahwa 2023 pun bansos itu dibagikan di bulan Januari. Dan kalau masalah bansos, kembali lagi ya, saya disclaimer, saya bukan perwakilan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini dari dia jadi gubernur, ini kan kadernya PD Perjuangan juga. Ya. Ya, kader Masuk yang sudah gorok-gorok, mengkhianat, kader yang sudah bagi-bagi mengkhianat. sembako. Ya. Dia kader yang Lalu sudah mengkhianat. ada momentum di mana terjadi COVID-19 Ya. yang mengharuskan negara itu memberikan kontribusi nyata kepada rakyat. Betul. Lalu ada badai El Nino. Aha. Yang namanya bansos itu sudah dianggarkan, ada undang-undangnya, ada aturan pelaksanaannya, dilakukan oleh Pak Jokowi. Salahnya di mana? Tapi kemarin Kecuali kalau misalkan Pak Jokowi tidak pernah belusukan, Ya. tidak pernah merakyat, tiba-tiba bagi-bagi bansos, itu baru jadi berarti pertanyaan. Anda memang benar-benar tetap strict dengan tidak ada politisasi bansos. Tapi kemarin saksi dan juga ahli yang dihadirkan cukup faktual nggak di pokok permasalahan yang mereka ajukan? Jadi kan begini, ini kan sekarang beban pembuktian ada pada pemohon ya. Ya. Actori incubit probatio. Kalau di pidananya actori incubit onus probandi. Nah, kalau kita ya santai-santai aja. Karena kenapa? Beban pembuktian ada pada mereka. Yang kami amati memang ya, mohon maaf sekali kalau misalkan dibilang tadi untuk menghibur diri segala macam, kita lihat sih enggak. Karena begini, kan sedikitnya untuk membatalkan Pilpres ini dan melanjutkan putaran kedua, berarti kan harus ada 9% suara yang dihilangkan dari pasangan 02. Nah, dari saksi yang kemarin dihadirkan 01, dari saksi yang dihadirkan oleh permohon 02 atau paslon nomor 3, itu tidak ada, kami lihat setidaknya bisa menghasilkan 9% suara. Nah, oke, kalau mereka bilang kualitatif, itu kan tafsir lagi. Ya, karena kalau menurut kami ini jelas aturan mainnya adalah kuantitatif, jumlah suara. Nah, seperti contoh begini, yang mereka persoalkan kan ada salah satu pelaksana jabatan ya. Tahu nggak di Sulawesi Utara definitif PDI Perjuangan kalah telak mereka. Di Surabaya kalah telak mereka. Artinya apa tuh Bang? Di Cirebon kalah telak mereka. Artinya apa Bang? Di Bandung kalah telak mereka. Di seluruh wilayah Indonesia kalah telak mereka kecuali di Sumatera Barat dan juga Padang. Bahkan di Bali yang selama ini dikatakan kandang banteng kalah juga. Ya. Terus mau disalahkan PJ. Ini definitif loh. Definitif PDI, Nasdem, PKB mereka di situ kepala daerahnya. Oke. Saya geser. Sudah, terima aja. Ya udah terima aja Mas Haji. Terima aja Saya udah. geser ke Mas Haji. Soal saksi Kan nanti tadi. ada 2029 diulang lagi. 9% Saya setuju katanya. bahwa diulangnya nanti Bang Martin 2029. tidak yakin bahwa saksi dan ahli yang dihadirkan 1 dan 3 juga bisa mengurangi 9% itu. Karena kan perbedaan paradigma nih pandangannya. Kalau dibilang tafsir sebenarnya enggak soal kualitatif dan kuantitatif. Kita punya banyak jurisprudensi terkait Mahkamah Konstitusi yang mengadili soal perselisihan hasil yang sifatnya kualitatif. Saya izin berbeda pendapat soal ini sebab kita bisa melihat berbagai kasus misalkan di Yalimo. Saya ikuti berkali-kali soal Yalimo, soal di salah satu kabupaten di NTT dan seterusnya. Banyak kita bisa peroleh pembelajaran dari berbagai perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang itu menunjukkan Mahkamah Konstitusi itu juga menangani perkara sifatnya kualitatif. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses persidangan di MK hari ini. Nampaknya juga menuju ke arah sana, Bang. Ya. Kita tidak bisa menafikan bagaimana hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk memanggil menteri yang terkait dengan bansos, yang kita dalilkan terkait dengan bansos. Ya, kalau kita ngomong bansos, berarti kan ngomong kualitatif ini sebenarnya, bukan ngomong soal hasil, Bang. Tanda-tandanya ke sana.
Jadi saya kira tidak tepat kalau kemudian dibilang bahwa Mahkamah Konstitusi lalu menafsirkan dengan secara serampangan tentang perselisihan hasil ini adalah soal angka. Enggak begitu cara membacanya. Apalagi ditambah norma hukum ini. Iya, norma. Saya kan kembalikan. Oke, saya yang bilang serampangan norma ini. Saya tunjukkan ke atas. Ini bukan hanya, ini Di brutal. konstitusi kita, kalau kita baca Pemilu di yang pasal brutal. 24 itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah perselisihan tentang hasil. Perselisihan tentang hasil itu kalau kita baca di original intentnya, Bang, itu ternyata tidak menyoal soal angka, tetapi soal semua hal yang Prosesnya meliputi. juga. Ya, termasuk proses, karena semua yang meliputi hasil itu menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Itu kalau kita kembali ke original intent ya. Kalau Bang Martin mengutip soal di Undang-Undang MK ya it's okay, silahkan saja secara norma. Tetapi kalau kita sekali lagi kembalikan ke norma dasarnya konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi ini didesain untuk menangani perkara perselisihan hasil yang sifatnya bukan hanya kuantitatif. Karena Mas Aji meyakini sudah ada jurisprudensinya, sudah ada beberapa peristiwa yang sebelumnya dikaji gitu ya oleh MK dengan hasil atau dengan landasan kualitatif gitu. Nanti saya ke Bang Martin ya. Sabar dulu ya Bang ya, simpan tenaganya, kita break dulu ya. Kita akan kembali saat lagi. Iya. Mengenai bansos, semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behaviors. Ketokohan ya, itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih. Ya. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Politik itu has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Ya tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif, ya kalau dia memainkan perannya secara negatif. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Kami sudah melayangkan surat ke MK ya bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus dari DKPP yang akan dihadirkan, kami juga akan minta pada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri ya pada sidang berikutnya ya kami sudah menulis surat untuk itu ya. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian ya polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi ya dan terlibat dalam ketidaknetralan ini dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan ya dan perintah-perintah yang dia lakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma, ya, Erlangga Hartarto, itu kan lebih banyak pada soal bansos tadi. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menciderai demokrasi dan integritas pemilihan umum. Ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa 2 psikolog. 2 psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing dengarnya. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Oke, omon, benar-benar parah.
Oke. Harusnya sih Bang Hotman Paris yang ada pagi hari ini ketemu sama Bang Ruhut ya. Mana mau dia ketemu aku. Oke, kita bicara lagi. Itu ada keterangan dari kuasa hukum kemarin ketika sudah menyelesaikan sidang. Saya ke Bang Martin. Bang Martin, satu soal jurisprudensi. Yang kedua tadi Bang Todung juga kan menyampaikan bahwa rupanya ketokohan itu bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Nah, mungkin itu yang disoal juga oleh tim 03 gitu. Gimana? Jadi yang pertama mengenai jurisprudensi. Tadi di beberapa daerah ya, terkait pembatalan ataupun diskualifikasi terhadap salah satu paslon. Kita harus lihat konteksnya, ya. 3 paslon yang ada di daerah ini didiskualifikasi karena pada saat di awal seleksi administrasi tidak teridentifikasi, ya, di 2 orang nih sebagai narapidana atau terpidana. Ya kan, kita undang-undang jelas kalau pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun ke atas dan belum melalui masa jeda, itu kan nggak bisa jadi pejabat. Ya. Nah, akhirnya ketika terekspos dan ketahuan, didiskualifikasi. Kalau ada paslon yang didiskualifikasi, ya berarti kan harus pemilihan ataupun diulang ya. Lalu yang kedua, warga negara asing. Warga negara asing juga nggak boleh memimpin kepala daerah di Indonesia. Jadi itu konteksnya. Kalau dalam hal ini kan clear, Gibran itu maju ya, bukan karena dia punya kekuasaan, bukan karena hal-hal yang melawan hukum, karena norma hukumnya diuji dan dibuat suatu kondisi terbaru bahwa apabila ada anak ataupun apabila ada seseorang yang 40 tahun ke bawah namun pernah menjadi kepala daerah, maka bisa menjadi cawapres, dan itu juga tidak mutlak. Setelah itu kan ada proses yang lain yang harus dilakukan. Apa salah satunya? Mendapatkan izin ataupun mendapatkan rekomendasi dari koalisi parpol. Nah, saya mau tanya, bisa nggak nih rekan-rekan yang lain semua 01, 03 membuktikan adanya praktek nepotisme kolusi di 2 hal ini? Kalau nggak ada tiba-tiba dibawa ke MK, ya sorry aja, ini kan kewenangan absolut. Nggak bisa semua mengadili kewenangan yang sudah diberikan oleh negara ini ke masing-masing stakeholders. Seperti contoh Bawaslu terkait administrasi dan pidana pemilu. Ya, MK nanti apa hasil? Nah, saya paham bahwa memang kemarin secara paradigma, secara psikologi ya, hakim MK seakan-akan mengambil diskresi gitu ya. Cuman inget loh, kalau nanti terkait hal-hal yang sifatnya administratif ataupun pidana pemilu yang dianggap mau diambil MK, kalau Bawaslu tidak bisa membuktikan, tetap nanti MK juga akan melihat mengenai kualitas dan kuantitas pembuktiannya, apakah relevan atau tidak. Jadi bukan berarti diakomodir, sudah pasti itu bakal dikabulkan. Masih jauh. Tapi setidak-tidaknya kan berarti hakim MK itu ingin mendalami proses. Itu aja poinnya. Nah, yang kedua saya ingin tanggapi soal diskualifikasi. Tadi poin yang ditanyakan itu kan soal apakah mungkin diskualifikasi. Ya sangat mungkin, saya jawab dengan contoh-contoh kasus tadi. Tapi kalau masuk ke substansi perkara, memang bukan alasan syarat, bukan soal syarat yang kita soal ini. Bahwa syarat itu menjadi catatan dalam dunia akademik, oke. Tetapi dalam konteks praktek kan itu sudah final and binding putusan 90. Sehingga ya sudahlah, itu dalam praktek kita anggap sudah sah dan sudah mengikat gitu. Nah, yang kita soalkan soal prosedur, bagaimana kemudian Pak Gibran ini mendaftar bersama Pak Prabowo itu dengan cara yang keliru gitu. Bagaimana kemudian PKPU harusnya begini, harusnya putusan MK 90 itu kan ditindaklanjuti dengan perubahan PKPU 19. Tetapi yang terjadi justru KPU hanya mengeluarkan surat edaran, dan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen KPU berarti masih mendasarkan pada PKPU 19. Tetapi di ujung begitu diumumkan, KPU sudah menggunakan PKPU 23. Kalau misalnya levelnya sudah MK, itu akan secara otomatis mengikuti aturan di bawahnya, Mas? Betul. MK itu merubah undang-undang. Pasal 169Q diubah oleh MK ya. Dimaknai oleh MK dengan penambahan pernah atau sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, tetapi di pasal berikutnya kita nggak bisa membaca undang-undang kan satu pasal dipisahkan dari pasal yang lain. 231 itu memerintahkan supaya proses verifikasi itu diatur lebih lanjut dengan PKPU. Tapi PKPU-nya nggak dirubah, gitu loh problemnya. Nah, ini kan soal prosedur. Dalam azas hukum ini dasar sekali sebenarnya. Tapi kita kalau berbeda tafsir itu masing-masing lah. Dalam azas hukum itu ada yang namanya lex superiori derogat inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi mengandalkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam hal ini, ya undang-undangnya apa sih? Undang-undangnya kan adalah
Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 itu pasalnya terkait kualifikasi capres dan cawapres. Nah, peraturan pelaksana itu ada di peraturan KPU yang sebelumnya tadi rekan bilang belum pernah dirubah, tapi tiba-tiba sudah langsung PKPU-nya belum dirubah. Nah, ini kan sebenarnya masalah teknis. Tapi kalaupun ini dianggap sebagai pelanggaran etik, itu sudah diadili. Berarti masih sah. Dan rekomendasi DKPP. Sorry Bang, bukan soal teknis ini Bang. Jadi ini kan dalam proses hukum itu prosedur itu menjadi sangat penting Bang untuk memastikan. Teknis kan prosedur. Jalan, tapi itu menentukan. Ini saya ambil contoh ya. Kemarin kita mau memasukkan alat bukti di hari libur misalkan. Oleh MK nggak boleh. Karena apa? Menurut MK ini untuk menjaga kepastian hukum. Oleh karena itu DKPP dalam putusan DKPP-nya itu menyatakan bahwa pelanggaran telah terjadi, sudah disanksi. Nah, tapi apakah adanya pelanggaran tidak menerbitkan PKPU terbaru sehubungan dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 90 serta merta bisa mendiskualifikasi Gibran? Bisa. Sayangnya sudah ada undang-undang yang mengatur itu tadi pasal 169 nomor 7 tahun 2017. Nah, kami belum pernah dan sangat yakin gitu loh bahwa apabila itu yang dipersoalkan, menurut kami itu tidak akan menjadi soal. Berarti Bang Ruhut tetap sah kok. Tadi bahkan kalau dari Anda kan di 0% kan, karena menurut kalian itu tidak sah begitu pencalonan dari Gibran. Sekarang gini deh, yang paling mudah aja ya, mestinya lawyer juga, tapi saya kebetulan juru bicara, saya bukan tim lawyer ya. Bang Todung juga minta saya ikut, tapi nggak apa-apa. Saya memang enggak ya, saya sebagai juru bicara. Tapi saya 2 periode di DPR ya, saya Komisi 3 ya, saya banyak berperan, saya lawyernya DPR di Mahkamah Konstitusi. Satu aja, berapa hakim konstitusi? Berapa? 9. Kenapa 8? Yang 1 di PHK, kan itu aja masalahnya kan. Kenapa di PHK? Nggak boleh ibarat lihat anak gadis, lihatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena peristiwa putusan 90 keluar MK kan tidak boleh, jadi nggak ikut 8, cuma 8. Jadi tolonglah lihat permasalahan ini, memang banyak masalahnya. Ini MK ini Ibu Megawati Ketua Umum kami bersama Pak Jimli dan kawan-kawan melahirkan Mahkamah Konstitusi itu biar kita melihat undang-undang itu secara luas. Jangan pakai kacamata kuda. Ini kawan-kawan ini semua pakai kacamata kuda. Maaf aja kalau saya lihat banyak kok ketimpangan. Siapa bilang nggak banyak? Jangan bangga, kami punya 90 juta. Gimana caranya dapat 90 juta? Itu halal atau tidak halal? Ini bulan puasa. Gimana halalnya? Kan itu yang jadi masalah. Kita sudah lihat anggaran. Karena itu nanti aku filosofi Jawa, ojo ke susu. Kita dengar aja nanti Bu Sri Mulyani, kan nanti mau dipanggil ya, Menko ya. Sudah itu Bu Sri Mulyani, udah itu Bu Risma ya. Ada satu lagi, ada 4. DKPP bahkan juga. DKPP. Kita dengar aja itu. Anggaran bisa dibayang nggak itu? Tragedi nasional nggak kita bisa lupakan. Apa itu? Covid. Dananya nggak sampai 100 T. Tapi bansos. Nanti kita dengar hal-hal yang gini jadi luas, melihatnya luas. Jangan pakai kacamata kuda. Soal diskualifikasi juga tadi Anda kan dalam juga pengen mendiskualifikasi, tapi kan dalam realita penghitungan berjenjang manual kan ada 98 juta. Itu kan hak konstitusi warga negara Indonesia juga yang ada di situ. Nanti kita bahas ya. Nanti implikasinya apa? Terima kasih. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Ruhut dan juga Mas Aji, saya mau ke Bang Martin. Tadi juga ada yang belum ditanggapi terkait bansos dan juga ketokohan ini bisa mempengaruhi voting behavior. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi terkait bansos begini, kalau menurut saya ya, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Nah, cuman kadang-kadang memang orang membaca sepotong tuh. Nah, kalau kita baca di dalam kesimpulan itu jelas bahwa yang menjadi faktor dominan perpindahan suara Ganjar ke Prabowo Gibran itu bukan karena bansos, tapi karena hal-hal yang lain. Kalau nggak salah tuh skalanya cuma 24% deh hasilnya. Dan dari 24% itu memang ada sekitar 50% lebih yang dinilai memilih Prabowo Gibran karena bansos. Jadi bukan bansos yang menjadi faktor dominan. Dan bansos ini kan legal. Ada undang-undangnya, ada aturan pelaksananya, dibagikan secara simbolis. Nah, makanya tadi di awal saya bilang Pak Jokowi ini bukan baru kemarin turun ke lapangan, bahkan sering masuk ke gorong-gorong di DKI Jakarta. Jadi ya ini menurut saya lumrah.
Nah, mengenai ketokohan, ini menurut saya justru yang paling bagus. Kenapa? Ada perubahan sikap. Mbak Ratih dan saya ini dulu 2014 sampai 2019 selalu pilih Pak Jokowi. Benci setengah mati sama Pak Prabowo karena ngeliat gayanya begitu. Tapi di tahun 2020 ketika beliau mulai jadi menteri dan merubah citranya, lalu memiliki gagasan untuk meneruskan program Pak Jokowi, kita jadi luluh juga tuh. Makanya kita turun ke lapangan. Enggak, itu artinya ketokohan bisa berpengaruh juga kan? Ngaruh banget. Makanya gini, kemarin tuh ada 2 tokoh yang mempertontonkan ya, seperti Kurawa, memberikan nilai kepada orang sepuh yang sudah pernah memberikan jalan buat mereka dengan nilai 5 dan 11. Nah, makanya 5 dan 11 kalau ditambah itu berapa jadinya? 16. Jadi saya baca, tidak cukup di situ, ternyata sekarang sudah dinilai oleh rakyat hanya nilai 16 dan 24. Masih mau dinihilkan juga di dalam permohonan ini kan luar biasa. Kalau yang dimaksud dengan ketokohan itu kan sebenarnya yang dimaksudkan adalah ketokohannya Pak Presiden ini kan. Siapa yang lebih tokoh daripada Pak Presiden? Kan nggak ada. Yang paling tokoh itu Pak Presiden. Itu kenapa undang-undang kita kan melarang tuh Presiden untuk berpihak. Presiden lah saya bilang. Nah, kalau Jokowi lain lagi mungkin. Tetapi ketokohan Pak Jokowi pun juga tidak bisa kita lalu lepaskan begitu saja dalam konteks politik kan. Bahwa Pak Jokowi dan Presiden itu menjadi satu kesatuan yang dia tidak bisa dilepaskan, dipisahkan sama sekali begitu. Nah, itu yang menjadi poin sebenarnya Bang, bahwa ketokohannya Jokowi sebagai Presiden berpengaruh signifikan terhadap pasangan calon yang didukung oleh Pak Presiden kita itu gitu. Sehingga patut kemudian, ya bukan patut lagi, memang kita tuduhkan kok, kita dalilkan di dalam permohonan Pak Presiden ini nggak netral dengan indikator-indikator bansos itu hanya salah satu gitu loh. Yang lain banyak. Kalau tadi Bang Todung bilang soal ada pengerahan aparat kepolisian, lalu Bawaslu sendiri datanya fix kok soal intimidasi penyelenggara pemilu. Bukan kita yang bilang, tapi Bawaslu. Dan itu besok diminta oleh MK untuk membuktikan Bawaslunya. Hari ini kalau nggak salah ya? Hari ini. Besok hari yang ini. terkait. Iya. Nah, ini kan menjadi satu pengharapan bagi kita publik warga negara Indonesia. Jadi yang kita soal juga bukan 90 jutanya lalu dihilangkan begitu saja kan, enggak sebetulnya. Tetapi kita ingin kemudian memastikan bahwa angka yang menjadi hasil dari pemilu itu adalah angka yang lahir dari proses yang jujur dan adil sebagaimana perintah konstitusi itu. Baik. Siapa Bang Martin tadi terakhir menanggapi apa yang disampaikan Mas Aji tadi? Jadi soal ketokohan sebenarnya apa yang disampaikan Bang Martin sejalan dengan apa yang disampaikan Bang Todung begitu ya Mas Aji? Iya, karena jadi saya melihat kontrario, ketokohan tuh ketokohan tokoh yang ikut kontestasi, bukan tokoh yang nggak ikut kontestasi. Jadi begini loh, kalau Pak Jokowi punya citra bagus, punya citra baik ya, dan menurut survei Litbang Kompas 80% menganggap bahwa Pak Jokowi itu orang yang menuntaskan pekerjaannya dan juga memiliki reputasi yang baik, sehingga wajar saja kalau ada yang dianggap sebagai penerus Pak Jokowi, dalam hal ini Pak Prabowo, ya, mendapatkan ganjaran dari masyarakat sebagai presiden gitu loh, dipilih. Wajar aja. Tapi secara saintifik kemarin ahli kita bisa membuktikan loh Bang, bahwa Bansos itu memberikan sumbangsih 26 juta suara kepada suaranya paslon 02 tuh. Ya, itu saintifik loh. Itu kan harus dibedah tuh. 26 juta itu seperti apa? Ya, kemarin kalau menurut kami ya saintifik, tapi kan apakah secara kausalitas sebab akibatnya itu bisa dijabarkan secara terperinci? Baik. Nah, kalau menurut kami ya mohon maaf ya, walaupun saya tidak setuju dengan diksi yang dipakai oleh rekan saya, tapi menurut saya tidak cukup. Untuk membuktikan setidaknya 9% saja. Pastinya gitu. Proses ini masih berjalan juga di MK saat ini, juga hari ini rencananya diagendakan nantinya akan ada saksi dan juga ahli dari KPU dan juga Bawaslu. Seperti apa nanti prosesnya kita cermati bersama-sama, tapi terima kasih banyak. Tapi kita tunggulah putusan MK. Pasti kita masih menunggu. Jadi jangan kita kata MK. Mereka sangat arif dan bijaksana, mereka hakim yang mulia. Jadi banyak kejutan. Tapi kalau kemarin memang brutal. Tapi bagaimanapun kita masih harus menunggu keputusan MK nanti habis lebaran ya Bang. Kita ke depan libur lebaran dulu Bang. Terima kasih Pak Martin, Bang Ruhut, Mas Haji, sehat selalu. Assalamualaikum.